Perempuan itu dianggap hartanya laki-laki. Oke. Lahir sebagai hartanya ayah, Ya. menikah jadi harta suami, suami meninggal diwariskan jadi harta kerabat dan anak laki-laki suami. Harta. Yep. Al-Quran itu nggak bermasalah, wong itu firman Allah, zat yang maha tahu, maha benar, maha adil. Nah, Qurannya adil, tafsirnya belum tentu. Karena tafsir itu kan oleh manusia, tidak satupun maha benar. Kalau maha sok benar banyak ya. Bahwa laki-laki bukan hanya makhluk ekonomi loh. Karena kan dari dulu sampai sekarang, laki-laki itu dinilai kualitasnya karena harta. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi di dalam acara Peci dan Kopi. Kita akan ngobrol-ngobrol di sini. Ada banyak sekali isu di luar mengenai hubungan laki-laki dan perempuan itu seperti isu abadi. Tinggal dipindah konteksnya ke dalam keluarga, dipindah konteksnya ke ruang publik, menjadi perbincangan yang selalu diobrolkan sampai hari ini, sejak dulu. Isu-isu tersebut menghiasi perbincangan kita dan persoalannya tidak pernah berakhir karena itu isu-isu kemanusiaan yang selalu ada dan update di setiap kali momentum. Dia selalu mendapatkan tempat dan perhatian ya. Nah, di berbagai ruang publik kita juga menemukan adanya bias kadang-kadang di ruang publik itu. Karena memang dunia publik itu lebih dominan dihuni oleh kelompok laki-laki dan sering sekali kebijakan-kebijakannya laki minded. Ya itu kenapa kita perlu diskursus tentang gender, keadilan gender dan terutama untuk menghindari faktor-faktor kekerasan terhadap kelompok perempuan yang seringkali lemah di dalam berbagai kesempatan. Dalam keadaan yang normal saja sering menjadi korban atau sering dinomorduakan, apalagi di waktu-waktu yang tidak biasa seperti misalnya momentum bencana, peperangan dan seterusnya. Nah, kita akan ngobrol hal-hal itu, isu updated terkait seputar kekerasan perempuan, terus kemudian diskursus tentang keluarga yang maslahah, yang pada akhirnya juga ini dalam rangka upaya ya memperbaiki kualitas hidup kita lah biar lebih maju gitu loh, tidak melulu berkutat di persoalan itu. Kita akan ngobrolin itu untuk edukasi untuk kita semuanya. Bersama saya sudah ada pakarnya pakarnya ini untuk ngobrolin hal itu, punyai Dr. Nur Rofiah bil UZM itu apa? Uzm. MA dalam bahasa Turki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rozali. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah baik. Terima kasih atas waktunya sudah meluangkan ke sini. Sudah 2 tahun saya menunggu ini. Gua ya. Ketemu terus tahu. Ketemu terus beberapa kali ketemunya online, Pak. Iya. Tapi ngobrol face to face begini. Baru ya. Apalagi beliau ini adalah senior di kampus S1 saya. Di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Taunya malahan ketika sudah di dunia aktivisme gitu Mbak ya, sering ada di publik terus bicara tentang diskursus keadilan laki-laki dan perempuan dan seterusnya. Mbak ini banyak sekarang yang rutin sekali kita ikuti adalah ngaji keadilan gender Islam. Keadilan ngaji gender KGI. Islam. Ya, ngaji KGI. Ini sudah berapa tahun Mbak ya? 2019 mulainya ya. 2019. Ramadan loh. Jadi Masya pas ini mau Ramadan nih. Ini sudah berarti Ramadan 20, 21, 23 mau masuk tahun keempat. Masya Allah. Ini jamaahnya sudah banyak ini. Yang terdaftar ya. Yang terdaftar. Itu 6.000 lebih. Wow. Itu satu dapil. Tapi kan tersebar di berbagai. Oke. Mbak, sebelum kita masuk ke situ, saya punya pertanyaan agak mendasar. Kenapa isu itu yang menjadi trademarknya? Ya, ini sebenarnya perjalanan panjang ya. Iya. Itu yang mau saya tanyakan. Perjalanannya bagaimana? Ya, saya perempuan, saya Muslim, kemudian punya kesempatan
mondok belajar Islam Di mana dulu mondoknya? di Yayasan Khairi Hashim sebelah Jombang, Jawa Timur. Jombang. Lalu kan waktu di Jogja juga mondok di Yayasan Ali Malsum, Yogyakarta Krapia itu. Nah, selama mondok sebetulnya belum ada loh. Belum ada. Ya? Belum ada kegelisahan Itu tahun-tahun sama sekali. 90-an. Ya 90, saya mondok 84 sampai 90 ya. Iya. Tapi Kayak isu itu udah keluar belum tahun itu? memang boomingnya itu 90-an. Ya. Pas kita S1 itu. Nah, waktu itu juga mungkin ya karena di pondokku itu kan bunyainya bunyai single. Oh, Jadi ya powerful banget. oke. Dan kita santri putri itu cukup dominan karena pesantren itu awalnya memang untuk perempuan. Itu Lalu komplek yang laki-laki dirintis ibunya Jamila Maksum. ibunya Jamila Maksum. Lalu yang laki-laki baru dirintis gitu. Oh, Sehingga kan jumlah santri putri itu banyak banget, yang perempuan udah dikit banget. Jadi kayak nggak ada masalah belas soal itu. iya, iya. Waktu kuliah baru mulai kan baca perempuan di titik nol, baca Ya. macam-macam itulah, Fazlur Rahman dan lain sebagainya, termasuk Ahmad Wahib itu. Baca jurnal Ulumul Quran, itu kan mulai tuh dibincangkan isu gender dihubungkan dengan Islam. Nah mulai itu kemrungsung dah kita. Merungsung. Kemrungsung itu baru menyadari, oh iya ya ternyata ada banyak pengalaman ketidakadilan, khususnya pada perempuan ini kok dilegitimasi oleh tafsir atas Islam lah kita sebutnya ya. Tafsir atas Islam, macam-macam lah itu, pemukulan istri, poligami, lalu kawin anak dan sebagainya. Untungnya aku mahasiswi tafsir hadis gitu, tafsir hadis yang ada di Fakultas Usuluddin. Kan beda. Saya angkatan kedua tafsir hadis pindah ke Usuluddin. Tadinya kan di syariah. Di syariah awalnya ya. Kalau di syariah kan agak legal formal gitu ya, tafsir ayat ahkam. Kalau di Usuluddin apa aja didiskusikan. Apa didiskusikan. Iya. Karena ya ada ruang untuk mendiskusikan, mempertanyakan, dan belum ada medsos, ingat. Iya. Artinya ada safe space untuk. Kalau sekarang kan beda. Iya, betul. Kitanya kuliah offline, tapi mahasiswa atau mahasiswi diam-diam merekam lalu mengupload, itu kan ada Dan saja kadang-kadang kemungkinan kayak gitu sehingga tidak nyaman. Jadi waktu itu pertanyaan kritis di Usuluddin kan itu pertanyaan kritisnya tafsir hadis itu belum seberapa kalau dibandingkan dengan mahasiswa akidah filsafat gitu. Jadi di Usuluddin itu pertanyaan kritisnya belum seberapa ya? Dengan anak-anak filsafat kan Dan kita. kalau diukur dari pertanyaan itu diukur dari perspektifnya tetangganya anak dakwah itu, ini sudah lewat batas, sudah di ambang batas. Jadi ada kesempatan itu, sehingga kita juga akhirnya menguji semua keyakinan. Ya nggak semua sih, tapi merefleksikan lah apa sih sebetulnya yang membuat kondisinya seperti ini. Gitu. Lalu kita menyadari lah ya dari diskusi di kelas itu bahwa problem dari dulu loh punya posisi Al-Quran itu nggak bermasalah, wong itu firman Allah, zat yang maha tahu, maha benar, maha adil. Pasti dong semua informasi dalam Al-Quran itu didasarkan pada pengetahuan tak terbatas, pasti benar dan pasti adil, termasuk pada perempuan gitu. Cuma sebagai mahasiswi tafsir hadis kita sadar Quran itu beda dengan tafsir. Ya, betul. Itu loh. Betul. Nah, Qurannya adil, tafsirnya belum tentu. Karena tafsir itu kan oleh manusia, tidak satu pun maha benar. Kalau maha sok benar banyak ya. Tidak ada yang maha adil, tidak ada yang maha tahu. Berarti tafsir itu sangat mungkin dia tidak adil. Padahal Al-Qurannya bermaksud untuk keadilan. Untuk adil. Iya. Maka di sinilah ruang untuk bernegosiasi. Kita tidak menegosiasikan Al-Quran itu firman Allah yang tidak ada masalah. Kita menegosiasikan tafsir atas ayat yang melahirkan ketidakadilan itu. Itu satu masalah pertama Mbak, saya kira ya. Membedakan antara Quran dan tafsirnya. Iya banget loh. Dan itu signifikan banget, coba bayangin ya. Begitu kita menyadari ya,
dan nggak perlu kehilangan keyakinan juga kalau Al-Quran itu firman Allah. Dari dulu juga meyakini itu. Cuma ada kesadaran gitu loh, bahwa firman ini difahami oleh manusia dan tidak satu pun manusia itu maha adil, maha benar, maha tahu. Gitu aja menyadari itu. Sehingga kita fokus pada, kalau ada ayat kok ditafsirkan dengan tidak adil ya. Kasih contoh Mbak, kasih contoh. Misalnya menyimpulkan bahwa ayat pemukulan istri adalah menyuruh suami memukul istri. Kesimpulan itu loh. Itu yang bermasalah. Karena ayat itu bisa disimpulkan sebagai larangan bagi suami untuk main pukul. Bunyi ayatnya apa? Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Kalau kita lihat ini ya konteksnya, kan tidak hanya di Arab loh, ini di berbagai belahan dunia. Perempuan itu dianggap hartanya laki-laki. Lahir sebagai hartanya ayah, menikah jadi harta suami, suami meninggal diwariskan jadi harta kerabat dan anak laki-laki suami, harta. Maka laki-laki ini pada perempuan yang dimilikinya, ayah pada anak, suami pada istri, itu ya secara sosial diberi hak tanpa batas untuk ngapain aja, termasuk melakukan kekerasan gitu. Jadi kekerasan terhadap perempuan itu sesuatu yang dianggap normal, dilakukan oleh pemiliknya. Karena itu mukul tanpa alasan ya dianggap wajar gitu. Nah ini kayak lagi ngingatkan gitu, baru khawatir loh belum nusyuz, jangan main pukul. Coba klarifikasi dulu atau jaga jarak dulu, baru mukul. Tapi kata mukul di sini itu ada pesan untuk jangan main pukul gitu. Proses ada kayak dicegah untuk langsung mukul gitu. Apalagi ayat itu juga mengatakan fa in ata'nakum itu taat dalam arti dia tidak melakukan nusyuz gitu. Fala tabawu alaihinna sabila. Jangan cari-cari alasan untuk mukul. Itu kan kayak lagi dicegah gitu, dicegah jangan main pukul. Apalagi ayatnya itu diakhiri dengan innallaha kana aliyyan kabira. Allah itu maha tinggi dan maha besar. Kamu itu udah kecil pendek main pukul pula gitu. Jadi kayak Tuhan, jadi perbedaan tafsirnya itu fadribunya itu dianggap kesimpulan itu loh. Nah, orang pada langsung yang umum, yang perspektif laki-lakinya kira-kira ya, yang umum dipahami itu langsung pada fadribu, pukul lah. Iya, jadi sebenarnya kesimpulan. Padahal konteksnya itu adalah itu loh tahapannya dilihat dulu sebelum tahapan itu pun itu. Dalam semangat untuk mencegah, bukan semangat untuk mencapai melakukan itu bukan. Apalagi kalau kita misalnya hubungkan dengan tujuan perkawinan itu kan ketenangan jiwa, betul. Terus ketenangan jiwa atau sakinah itu. Nah, sakinah itu untuk kedua belah pihak, bukan untuk salah satu pihak. Betul. Suami mukul istri, mungkin suami sakinah, seneng, puas, tapi istri itu. Juga kan sakinah itu hanya mungkin kalau relasinya itu atas dasar kasih sayang gitu loh, mawaddah. Itu romantis banget loh. Kenapa sih kita mukulnya yang lebih dominan daripada kasih sayangnya gitu. Betul. Kasih sayang itu berarti jangan bangun relasi atas dasar kepemilikan, kekuasaan, jangan, tapi atas dasar kasih sayang gitu. Ini baru 1 menit kita ngobrol, ini udah daging semua ini bahasanya nih Mbak. Ini cocok sekali buat yang anak-anak teman-teman kita yang galau, yang mau nikah itu loh. Yang mau nikah atau sudah juga. Yang sudah yang lagi tahap-tahap awal gitu-gitu ya. Yang awalnya perspektifnya adalah memiliki itu. Nah, itu diubah tuh pelan-pelan, ini kesalingan bahasa aja itu. Saling memiliki satu sama lain, dan memilikinya jangan hanya tubuh gitu loh, kan ketenangan jiwa. Berarti kan perkawinan dalam Islam itu bukan hanya antara 2 tubuh, tapi 2 jiwa. 2 jiwa. Itu kalau aku kadang-kadang sebagai laki-laki dan seorang suami Mbak ya, itu kayaknya memang lebih enak kalau saling semuanya. Iya, dikiranya. Karena mimpin itu kan capek ya. Tanggung jawab kan berat itu. Kalau dibagi kan saya bisa tiduran. Iya, gantian. Betul. Iya, jadi nanti
kayak nafkah gitu ya, ayo bareng-bareng Iya, gitu. ayo bareng-bareng. Kan banyak juga di Jakarta nih. Iya. Udah kontraktor ngontrak maksudnya. Ngontrak kan karena berat padahal sudah kerja dari pagi loh sampai malam, dua-duanya bahkan gitu. Tapi ya itu pilihan ya. Apalagi kalau suami istri dalam Al-Quran disebut dengan zauj. Zauj. Apa itu zauj? Zauj itu apa Pasangan, kata dasar? kan? Oh iya, pasangan. Bukan pemilik dan yang Zauj, ya. dimiliki, bukan penguasa yang dikuasai, pasangan. Artinya ya berarti dia harus beriringan gitu. Nah itu kan mesti karenanya kita mesti melihat Islam ya. Kalau mau kelihatan banget spirit pemanusiaan penuh perempuan termasuk istri itu, ayo lihat Islam Al-Quran sebagai sistem dan sebagai proses gitu. Sebagai sistem itu misalnya gini, kita melihat Al-Quran terutama ya, karena aku basicnya itu tafsir. Semua ayat Al-Quran itu terjalin berkelindan gitu. Kan sistem kayak spare part, bayangkan motor ya. Semua spare part motor itu kan terjalin berkelindan. Oke, ada hubungan satu dengan yang satu dengan lain. Ya. Dan hubungan sangat erat. Kalau bicara tentang perkawinan ya jangan dilepaskan dari akidah, dari akhlak gitu, jangan dilepaskan. Betul. Nah, sebagai sebuah sistem itu ada 3 jenis ayat. Ayat tentang misi ya. Misalnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi anugerah bagi semesta. Itu berarti seluruh ayat Al-Qur'an itu sedang membimbing kita untuk menjadi bagian dari anugerah Islam atas semesta gitu. Yang kedua adalah fondasi moral nih. Satu misi ya. Jadi misi itu ayat tentang kemana kita lagi dituntun oleh Islam itu. Karenanya hati-hati dengan tafsir yang berujung mendorong orang menjadi musibah bagi pihak lain. Jadi sumber masalah, melahirkan kedzaliman gitu. Karena Al-Quran memaksudkan untuk menjadi anugerah gitu, termasuk bagi perempuan. Jadi hati-hati dengan tafsir. Yang jadi kalau tafsir Anda ternyata mengarahkan Anda atau orang lain untuk ternyata menyakiti orang lain, berarti itu tafsirnya kemungkinan besar itu salah. Tafsirnya. Kalau dulu aku begini, kalau dengar tafsir yang kayak gitu ya, aku tuh berhenti lalu bertanya, benarkah itu yang dimaksudkan oleh Allah? Gitu. Kalau sekarang aku nggak bertanya, pasti bukan itu. Gitu. Karena kalau patternnya sudah begitu. Karena bertentangan dengan misi kan tidak mungkin gitu. Pasti bukan itu. Terus apa? Ntar dulu kalau belum tahu, tak cari dulu. Tapi pasti bukan itu gitu. Nah yang kedua fondasi moral itu intinya begini. Ayat apa saja yang bicara tentang prinsip dan nilai dasar di dalam Islam ya, kayak tauhid, takwa, iman, Islam, ihsan, keadilan, kemanusiaan, kelestarian alam, keamanan, perdamaian, dan semua nilai kebajikan, ayat tentang itu ayat fondasi moral. Jadi semua ayat itu sedang, singkatnya begini, kalau pakai bahasa hadis kan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak gitu. Sesungguhnya saya hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia manusia. Dan kita hanya mungkin menjadi anugerah itu kalau akhlaknya mulia gitu. Kalau hati-hati dengan tafsir yang mendorong orang lain. Kita berakhlak tidak mulia. Nah gitu. Atau mereduksi akhlak mulia orang. Harusnya menyempurnakan gitu. Kalau mereduksi berarti tafsir ini bermasalah gitu. Sekali lagi bukan Al-Quran ya. Tafsirnya gitu. Fondasi moral itu arahnya ke sana dan itu menjiwai seluruh ayat Al-Quran gitu. Prinsip tauhid, prinsip takwa, iman, ihsan, kemudian tadi itu ya keadilan, kemanusiaan, kelestarian alam dan lain sebagainya. Nah yang terakhir ini agak krusial. Sebagai sebuah sistem itu ada ayat tentang cara petunjuk praktis pragmatis bagaimana mengubah realitas sosial waktu itu yang masih zalim menjadi lebih adil, semakin adil, seadil mungkin sesuai dengan kemampuan masyarakat waktu itu. Itu. Misalnya ayat tentang perang nih. Ya praktikal banget itu. Ya kan, perang apakah kita berislam itu harus perang? Loh, harus damai justru. Tapi kan ada situasi di mana peperangan nggak bisa dicegah dan kita hanya bisa hidup dengan melawan peperangan itu, ya lakukan gitu.
maka kan defensif bukan ofensif. Hmm. Sistem perbudakan. Hmm. Nah, itu juga ayat petunjuk praktis pragmatis. Hmm. Begitu juga ayat tentang perkawinan. Ayat poligami, ayat waris, ayat tentang pemukulan istri, ayat tentang nilai kesaksian perempuan, itu kan sebenarnya petunjuk praktis banget. Yang sangat terikat erat dengan situasi waktu itu. Gitu. Jadi ayat tentang misi dan fondasi moral itu kan general itu. Ya, general. Kapan saja harus dipegang. Gitu. Maka berlaku prinsip al-ibratu bi umumil lafzi. Gitu. Kapan saja secara tekstual ayo pegang. Bahkan ini nggak boleh dilepaskan. Sementara yang ayat ketiga tadi, yang praktikal, cara itu berlaku al-ibratu bi khususis sabab gitu. Dia berlaku solihun di kulli zaman wa makan juga selama tapi sababnya konteksnya sama. Selama konteksnya masih serupa. Kalau hari ini perang, ya ayo pakai ayat tentang perang gitu. Kalau sekarang damai, ya jangan dong pakai ayat gitu. Nah, termasuk nanti ayat-ayat tentang perempuan itu, ayo diperhatikan apakah tafsir atas ayat itu masih menuju misinya menjadi anugerah bagi semesta termasuk bagi perempuan dan menyempurnakan akhlak mulia termasuk akhlak pada perempuan gitu. Kalau ternyata tidak, ya berarti harus ada negosiasi terhadap pemahamannya loh ya, negosiasi atas pemahamannya. Dan negosiasinya itu dengan memahami secara kontekstual gitu. Artinya dia diberlakukan kalau konteksnya masih serupa dan masih mengarah kepada misi juga masih dijiwai oleh fondasi moral itu. Nah itu sebagai sebuah sistem ya. Artinya adalah dalam menafsirkan Al-Quran atau mengonsumsi tafsir, ayo diingat-ingat itu ada misi, ada fondasi moral dan itu harus jadi acuan kapan saja dan di mana saja. Gitu. Harus jadi acuan. Harus banget jadi. Kita berpegang teguh pada prinsip dan nilai itu. Supaya bisa bergerak ke misi Islam itu. Iya. Nah yang kedua sebagai proses nih Mas Rojali. Sebagai sebuah proses, ini kan Al-Quran sendiri merekam loh proses panjang banget itu 23 tahun di mana kita bisa melihat 3 jenis ayat. Ini juga penting nih. Satu ayat starting point, ayat titik berangkat. Ini adalah ayat-ayat yang merefleksikan mungkin cara pandang, mungkin situasi waktu itu yang masih masyarakat itu masih melihat perempuan sebagai objek, sebagai benda, harta yang dimiliki oleh laki-laki. Sehingga asumsinya laki-laki manusia, perempuan bukan, laki-laki subjek, perempuan objek. Contohnya apa? Ayat tentang bidadari surga itu. Itu ayat pertama itu Mbak ya? Bukan, ayat titik berangkat. Saya nyebutnya gitu. Ayat titik berangkat mau dia turun di awal, di tengah, di akhir, tapi punya asumsi itu berarti dia sedang merefleksikan situasi yang mau diubah gitu. Mau diubah ya. Kayak bidadari surga itu kan objektifikasi perempuan banget. Didudukkan sebagai objek seksual bagi laki-laki. Nah itu ada hubungannya dengan situasi waktu itu di mana satu laki-laki itu kan bisa mengoleksi istri tanpa batas. Dan budak perempuan. Kalau orang kaya tandanya itu. Dikelilingi oleh perempuan-perempuan yang cantik, muda gitu. Kulitnya mulus dan lain sebagainya lah, sebagaimana imajinasi itu. Sehingga imajinasi tentang kebahagiaan tertinggi itu ya itu gitu. Imajinasi masyarakat loh, masyarakat patriarki ini. Gambarnya kan terus berubah itu. Nanti kalau spiritualitasnya sudah cukup kuat, ada ayat mathalul jannatil lati wa'idal muttaqun. Jadi gambaran yang bersifat materi, kata jerimin tatihal anhar, bidadari, mandi susu, kolam susu dan lain sebagainya. Itu cuma mathal gitu. Perumpamaan saja. Nah nanti kalau spiritualitasnya sudah sangat firm ya, sudah sangat kuat, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jadi wajah orang beriman itu berseri-seri nanti karena mau berjumpa dengan Tuhan, bukan dengan bidadari. Gitu. Jadi tahapan itu menarik untuk diamati karena sedang ada perubahan cara pandang. Nah itu ayat titik berangkat ya. Yang kedua ayat target antara. Coba bayangin ya. Islam itu punya cita-cita atau apa sih yang dilakukan oleh Islam, ini juga penting dalam merespon aneka ketidakadilan pada hari ini. Karena Islam itu di tengah masyarakat yang melihat perempuan hanya sebagai harta, itu mendeklarasikan bahwa perempuan itu manusia. Itu.
Artinya apa? Harus diperlakukan secara manusiawi dong. Itu. Dan manusia itu artinya adalah dia bukan hanya makhluk fisik, apalagi hanya makhluk seksual, apalagi objek seksual. Laki-laki dan perempuan itu manusia artinya adalah semua makhluk intelektual dan spiritual juga. Karena punya akal dan hati nurani gitu. Sehingga laki-laki dan perempuan itu dibangun nih kesadarannya tentang kemanusiaan. Bahwa laki-laki bukan hanya makhluk ekonomi loh. Karena kan dari dulu sampai sekarang laki-laki itu dinilai kualitasnya karena harta. Ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Karena hanya dilihat sebagai makhluk ekonomi. Jadi pinter nggak penting, baik hati nggak penting gitu. Bisa kritis nggak penting, yang penting punya harta apa enggak gitu. Nah perempuan itu bukan sebagai makhluk ekonomi tapi makhluk seksual. Bahkan sebagai objek seksual itu artinya dia hanya dinilai fungsinya sebagai alat seksual laki-laki. Makin cantik, makin berharga gitu. Nggak penting pinter, nggak penting baik hati, yang penting cantik. Yang kedua sebagai mesin reproduksi. Nggak penting baik, nggak penting pintar, yang penting bisa ngelahirin anak seperti yang suami inginkan atau tidak gitu. Bayangkan loh, sebagai alat dan mesin itu artinya adalah mereka dianggap nggak punya hak seksual dan hak reproduksi itu nggak ada, wong alat dan mesin gitu. Makanya sebetulnya ketika Islam mendeklarasikan perempuan itu manusia itu sudah dahsyat banget loh. Apalagi di abad 7 Masehi. Di abad-abad jahiliyah itu ya. Iya abad 7 Masehi yang hari ini aja kita masih melihat perempuan kayak apa kan? Iya. Lihat laki-laki kayak apa sampai sekarang? Kan masih itu standarnya. Deklarasinya apa itu Mbak? Misalnya di Al-Hujurat ayat 13 itu. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Wahai manusia, kami ciptakan kalian terdiri dari laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban, menjadikan kalian berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku, lita'arufu, untuk saling kenal. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Tapi yang paling mulia itu adalah yang paling bertakwa. Artinya apa? Kesadaran sebagai makhluk fisik kan akan mengantarkan kita untuk melihat orang fisiknya. Ya betul. Jenis kelaminnya apa nih? Kan gitu, laki atau perempuan. Ya. Kalau laki dihormati, perempuan dianggap harta. Waktu itu ya. Bangsanya apa? Bangsa itu artinya nanti gini, kulitnya putih apa hitam, posturnya gede tinggi, nggak usah ngeliat kita. Kita nggak dua-duanya kayak. Sawu busuk. Misalnya gini ya, matanya hijau permanen, apa hijau kalau cuma ada duit. Mata hijau kan simbol dari bangsa tertentu gitu. Hijau atau hitam, rambutnya pirang atau enggak, posturnya tinggi besar apa kecil mungil kayak orang Asia. Atas dasar semua identitas fisik itu manusia menilai kualitas manusia. Nah itu dikritik oleh Islam. Karena dengan ayat ini menurut saya Islam sedang membangun cara pandang baru, lihat orang itu satu, mereka manusia gitu. Terutama du'afa dan mustad'afin, kan mereka itu paling rentan dimanapun berada. Pihak lemah dan rentan dilemahkan itu. Nah mereka lah yang sebetulnya tidak hanya perempuan, tidak hanya anak-anak, tapi orang miskin, termasuk laki-laki miskin itu juga du'afa dan difabel mungkin. Terus lansia, orang sakit, itu semua adalah du'afa dan mustad'afin ya. Jadi lihat mereka nomor satu, mereka itu manusia. Harus diperlakukan secara manusiawi gitu. Jadi jangan belum apa-apa lihat perbedaannya gitu. Nah itu menarik ya. Itu salah satu menurut saya yang deklarasi yang luar biasa, karena inna akramakum 'indallahi atqakum itu juga sedang mengubah standar kualitas manusia dari terutama perempuan tadi ya, dari properti menjadi setara dengan laki-laki. Setara bahwa keduanya adalah manusia. Utuh. Itu artinya makhluk yang berakal budi deh ya. Dan sebagai subjek penuh dalam sistem kehidupan. Kan revolusi itu lalu dibarengi dengan kesadaran bahwa setiap manusia itu punya status melekat hanya hamba Allah. Berarti nggak boleh membangun relasi penghambaan, termasuk perempuan dan laki-laki. Yang kedua, dua-duanya khalifah fil ard loh. Berarti artinya adalah dua-duanya itu punya mandat, subjek penuh nih, mewujudkan kemaslahatan sekaligus menikmatinya
dan mencegah kemungkaran sekaligus dilindungi darinya dimanapun berada di atas bumi, mau di sumur kasur dapur, itu kemaslahatan tanggung jawab bersama gitu, maupun di luar rumah. Jadi itu ya, inna akramakum indallahi atqakum, itu kan sebenarnya komitmen tauhid pada Allah, benar-benar hanya menghamba pada Allah, tidak sambil menghamba harta, kekuasaan, maskulinitas, popularitas dan lain sebagainya. Dan komitmen tauhid itu dibuktikan dengan mewujudkan kemaslahatan pada sesama makhluk Allah gitu. Jadi tauhid pada Allah manfaatnya itu mesti kembali pada makhluk, karena Allah itu qiyamuhu binafsihi, berkuasa secara mandiri gitu. Tidak bergantung pada penghambaan manusia, pada artinya iya. Ya itu deklarasi itu ya. Jadi mari bayangkan bahwa Al-Quran itu hadir selama 23 tahun di masyarakat yang masih melihat perempuan sebagai benda di awalnya itu. Dan punya cita-cita untuk untuk mendudukkan laki-laki dan perempuan sebagai manusia seutuhnya, makhluk berakal budi, tidak hanya fisik, dan subjek penuh. Jadi manusia utuh, subjek penuh. Subjek penuh itu artinya tidak satu pun jadi subjek sekunder, apalagi objek. Nah, oke ya. Tentu ada titik berangkat, dan menuju cita-cita tertinggi ini perlu dong target. Apa cita-cita tertinggi? Itu tadi, mendudukkan laki-laki dan perempuan sebagai manusia seutuhnya. Kesadaran bahwa laki-laki dan perempuan bukan hanya makhluk fisik, tapi intelektual dan spiritual juga. Lalu mendudukkan keduanya sebagai subjek penuh dalam sistem kehidupan, berarti dua-duanya nggak ada yang jadi subjek sekunder apalagi objek. Nah ini kan dari titik nol menuju cita-cita tertinggi ini kan gapnya luar biasa, apalagi cuma 23 tahun. Maka ada target antara gitu. Target antara, jadi di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang saya sebut sebagai ayat target antara. Itu adalah ayat titik kompromi antara dua situasi yang sangat berbeda. Situasi yang ada di awal itu sama yang dicita-citakan itu. Karenanya di ayat target antara itu nanti ada cara pandang bahwa perempuan itu sepersekian dari laki-laki. Perempuan itu kan tadinya harta yang diwariskan, lalu dilarang diwariskan, lalu dijamin separuh dari laki-laki. Separuh itu berapa persen? 50%. 50. Coba saya tanya, kuota perempuan di parlemen hari ini itu berapa? Itu kadang pengen nangis ya. Abad 7 Masehi loh, bayangin gak sih? Abad-abad setelahnya itu perempuan masih dijual loh sebagai istri. Inggris saja katanya awal abad 19, itu kan 12 abad setelah Islam selesai turun. Itu baru membatalkan undang-undang yang membolehkan suami menjual istri. Nah ini abad 7 Masehi kok ada fawahidah itu.